Selain bisa menyerap lapangan pekerjaan, kegiatan ekspor-impor ini juga dapat berkontribusi pada perekonomian nasional dan mendatangkan devisa negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan saya Muhammad Ali Mureski. Saya Zulana Parwarezi. Saya Alia Davina. Saya Nakolanya Rentisen. Kami ingin mempresentasikan bab 3 ketergantungan antar uang dan pengaruhnya terhadap kesejahteraan masyarakat, subbab perdagangan internasional. Setiap negara mempunyai kekayaan alam yang berbeda-beda. Perbedaan ini dipengaruhi oleh luas daerah, sumber daya alam yang berbeda, letak geografis dan iklim pada setiap daerah. Karena perbedaan itulah tidak ada negara yang dapat memenuhi kebutuhan sendiri. Misal, barang yang dihasilkan negara A akan berbeda dengan negara B. Hal ini mendorong setiap negara untuk melakukan pertukaran hasil suatu negara dengan negara lain. Pertukaran inilah yang disebut dengan perdagangan internasional. Ketika suatu negara menjual suatu barang ke negara lain, maka disebut dengan ekspor. Negara pelaku ekspor disebut dengan eksportir. Ekspor dilakukan ketika suatu negara tersebut kelebihan barang kebutuhan. Sebaliknya, ketika suatu negara memerlukan barang kebutuhan untuk memenuhinya, maka diperlukanlah barang dari negara lain, maka dilakukanlah impor. Negara pelaku impor disebut dengan importir. Jadi dapat kita simpulkan, perdagangan internasional adalah proses pertukaran barang atau jasa antara dua negara atau lebih dengan tujuan memperoleh keuntungan atau laba. Perbedaan antara perdagangan dalam negeri dan internasional dapat meliputi aspek jangkauan alat pembayaran, tingkat persaingan, penilaian mutu barang, distribusi, biaya angkutan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentu berbeda. Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah. Bahkan Belanda menjajah Indonesia sampai 350 tahun. Tidak lain dengan tujuan ingin menguasai kekayaan alam Indonesia, terutama rempah-rempah di bumi Nusantara sangat melimpah. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong perdagangan internasional, yaitu perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara. Faktor lainnya meliputi perbedaan tingkat sumber daya manusia. Negara dengan tingkat sumber daya SDM yang baik akan menghasilkan barang dan jasa yang baik juga. Faktor selanjutnya adalah perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat menghemat biaya produksi, meningkatkan jumlah barang, dan meningkatkan kualitas barang. Faktor keempat adalah perbedaan budaya suatu negara. Contohnya, pada tahun 2015, pabrik mebel di Jepara memiliki nilai ekspor ke Amerika Serikat sebesar 26,9 juta dolar. Faktor kelima adalah perbedaan harga barang, perbedaan upah dan biaya produksi, serta perbedaan selera. Hal ini menyebabkan banyak negara yang mengimpor barang dari Tiongkok karena harga yang murah dan terjangkau, dikarenakan biaya upah dan biaya produksinya yang cenderung rendah. Dapat memenuhi kebutuhan akan barang dan jasa. 2. Negara dapat menciptakan spesialis. 3. Penduduk akan mendapatkan harga yang lebih murah. 4. Mendorong kegiatan produksi. 5. Meningkatkan hubungan persahabatan antar negara. 6. Membuka kesempatan kerja atau lapangan kerja. 7. Pendapatan negara akan meningkat. 8. Mendorong kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Harga barang di luar negeri lebih murah daripada dalam negeri. Kalau seperti ini bisa-bisa produk dalam negeri jadi tidak laku di negeri sendiri. 2. Biaya masuk. Biaya masuk merupakan pungutan yang dikenakan atas barang yang masuk ke setiap daerah yang bertujuan untuk meningkatkan devisa negara dan keamanan dari produk dalam negeri. 3. Pembatasan kuota. Kebijakan ini membatasi jumlah ekspor dan impor dari suatu negara, baik jumlah dan volumenya. 4. Perbedaan kebijakan peraturan pada setiap negara. Contohnya yang pernah terjadi adalah Indonesia sulit melakukan ekspor makanan ke Amerika karena aturan yang ketat. Sekian dari kami kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.